Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 17 Oktober 2022. Sari berita penting. Di tengah era transformasi digital, perguruan tinggi diharapkan mampu memiliki kemampuan pemikiran yang ekologis dalam menerima perubahan. Ratusan pelajar di ND terdaftar jadi lomba presenting dan reportase pada Festival Pelajar Nusantara RRI ND. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Di tengah era industri 4.0 dan society 5.0 memicu percepatan transformasi ke dalam dunia pendidikan, perubahan regulasi Kemenristek Dikti begitu cepat, shifting metode mengajar online dan universitas dituntut mengaplikasikan manajemen sistem informasi. Oleh karena itu, perguruan tinggi diharapkan memiliki kemampuan pemikiran ekologis dalam mengatasi kompleksitas ini. Laporan Veranda Garus. Pemikiran ekologis yang dimaksud merupakan kemampuan perguruan tinggi untuk memetakan dan mempelajari berbagai bidang hubungan di luar perguruan tinggi seperti tren pasar, konsumen, pemangku kepentingan, lingkungan fisik, hubungan kerjasama, kebijakan pemerintah, dan bidang lainnya. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Flores, Dr. Afianita Rahmawati SEMM dalam orasinya pada saat memberikan sambutan yudisium Fakultas Ekonomi Universitas Flores Jumat 14 Oktober 2022 kemarin menyampaikan, universitas sebagai menara gading bertugas mencetak produk sumber daya manusia dan pemimpin masa depan yang memiliki keunggulan, kemandirian tanpa kehilangan jati dirinya sebagai mediator budaya. Lembaga pendidikan tinggi wajib melahirkan manusia yang tidak hanya unggul secara kognitif, namun juga disertai dengan perpaduan kemampuan soft skill dan hard skill. Perguruan tinggi dituntut untuk belajar merespon dan mengelola perubahan dengan lebih efektif. Perguruan tinggi harus menerapkan respon proaktif menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Agility adalah salah satu cara untuk mengatasi volatilitas melalui penciptaan sumber daya potensial. Lanjutnya, di dalam lingkungan yang bergerak pesat, dipenuhi ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakjelasan perguruan tinggi, ditantang untuk menemukan cara lebih lincah dalam kolaborasi lintas disiplin ilmu, antar bidang keahlian, dan meruntuhkan dinding-dinding sekat antara pendidik dan praktisi antar universitas dan industri. Karena itu, untuk menjadi organisasi yang benar-benar adaptif dan lincah, institusi membutuhkan sebuah sistem yang terstruktur, efisien, dan penekanan pada proses serta pengalaman yang berpusat pada sumber daya manusia. Dengan cara membangun ekosistem yang memungkinkan keterlibatan mitra internal, eksternal dalam rantai pemasaran antara pelanggan, pesaing, dan stakeholder. Kunci keberhasilan penerapan network marketing agility pada perguruan tinggi antara lain adaptabilitas situasi pasar, market sensing capability atau kemampuan penginderaan, kemandirian bermitra, orkestrasi operasi internal, dan kelincahan aktivitas membangun jaringan sosial berbasis kearifan lokal. Dia berharap lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Flores dapat secara fleksibel membangun komunikasi kerjasama dengan siapapun, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga dan bersifat kompleks. Walaupun di tengah situasi penuh dengan gejolak ketidakpastian, rumit dan ketidakjelasan, para lulusan Fakultas Ekonomi mampu menghasilkan pemikiran yang kreatif, inovatif, logis dan kritis, dan tetap produktif menghasilkan karya-karya positif di tengah masyarakat serta tangguh menghadapi berbagai tantangan, tekanan, dan badai kehidupan apapun. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Festival Pelajar Nusantara siap digelar RRI ND dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah lomba presenting dan reportase yang akan digelar pada tanggal 23 sampai 28 Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Lady Badin.
Lomba presenting dan reportase pada Festival Pelajar Nusantara yang akan digelar RRIND pada tanggal 23 hingga 28 Oktober 2022 ini mendapat perhatian dari para pelajar Sedaratan Floresan Lembata. Hal ini terbukti dengan animo pelajar mendaftar pada 2 lomba tersebut. Koordinator Seksi Lomba Festival Pelajar Nusantara tingkat LPP RRIND, Femi Sareora mengungkapkan bahwa antusias para pelajar cukup tinggi dan saat ini panitia telah mendata sekitar 200-an peserta telah mendaftar untuk mengikuti 2 mata lomba tersebut. Sampai dengan saat ini kita sudah mencapai 200-an orang peserta dan teman-teman masih menata ulang kembali jumlah para peserta lomba sambil kita menunggu video-video yang belum dikirim. Khususnya menjangkau coverage areanya RRIND dari Manggarai Barat, kemudian Manggarai Timur, dan Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur sampai dengan Lembah. Kesempatan seluas-luasnya. Ini gratis nih, ini yang perlu dicatat. Ini pakai video, jadi mudah sekali sebenarnya. Mereka mengirimkan video lomba presentingnya mereka, reportase mereka nanti akan dinilai dengan 2 tema yang bisa dipilih. Lomba reportase itu mereka bisa memilih Muda dan Pancasila, yang kedua indahnya wisata. Kalau untuk numpang nampang, antara itu kita memilih Pro 2, numpang nampang itu program yang menghadirkan narasumber yang berprestasi. Sementara itu Koordinator Umum Festival Pelajar Nusantara tingkat LPP RRIND Maria Trinitas Ria mengungkapkan bahwa selain 2 lomba tersebut, pada gelaran Festival Pelajar nanti, panitia juga akan membuat kegiatan webinar dan workshop jurnalistik, pentas seni dan juga basar UMKM. Jadi nanti kita punya webinar secara terpusat dari tanggal 23 sampai di 27 dan itu dari pusat kan, dan diharapkan juga begitu banyak animo di adik-adik pelajar karena sangat bagus sekali untuk tema-tema yang diangkat. Kemudian juga UMKM dan partisipasinya ya sekitar 20-an sampai dengan sekarang, dan kita berharap semoga ada penambahan lagi begitu dalam. Kemudian juga kita punya workshop broadcasting dan kita punya pentas seni samaan dengan Expo UMKM. Jadi dari tanggal 23 sampai di 28 Oktober. Rencananya di tanggal 28 Oktober nanti kita akan bersama dengan Bapak Presiden. Festival Pelajar Nusantara ini serentak akan digelar di seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia, dan pada puncak kegiatan di tanggal 28 Oktober 2022 akan dilakukan Ikrar Sumpah Pemuda yang rencananya bersama Presiden Joko Widodo beserta jajaran para menteri dalam kabinet dan tokoh agama yang akan dilaksanakan secara online. RRIND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRIND. Bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Balai Latihan Kerja Kabupaten Ende, Lapas Kelas 2B Ende memberikan pelatihan kemandirian pada bidang pertanian dan pengelasan kepada warga binaan Lapas Kelas 2B Ende. Total sebanyak 20 orang peserta yang seluruhnya terdiri dari WBP Lapas Kelas 2B Ende mengikuti kegiatan ini. Berdasarkan informasi yang diterima RRIND pada Jumat 14 Oktober 2022, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B ND, Antonius Hajawagili mengatakan, pelatihan kemandirian ini merupakan salah satu bentuk pembinaan guna memberikan skill dan pengetahuan bagi warga binaan Lapas Kelas 2B ND sebagai bekal saat kembali ke masyarakat nanti. Sementara itu, Vincentius Arman dari Dinas Pertanian Kabupaten Ende berharap pelatihan ini bisa dioptimalkan dengan baik dan menjadi bekal bagi mereka saat kembali ke masyarakat. Selain memberikan materi pelatihan, para warga binaan juga diajak turun langsung ke lapangan dan melakukan praktek secara langsung materi-materi yang telah diberikan. Rencananya kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan selama 1 bulan. Guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di destinasi wisata super premium Labuan Bajo, Manggarai Barat, pemerintah Provinsi NTT telah menyiapkan aplikasi INISA. Kadis Parekraf NTT Z Sony Libing kepada RRI mengatakan saat ini pihaknya sedang membenahi sistem tersebut agar bisa menampung semua pelaku pariwisata di Labuan Bajo serta memastikan semua wisatawan yang berkunjung tidak menggunakan narkoba. Sosialisasi terkait aplikasi INISA juga terus dilakukan dengan target pada awal tahun 2023 aplikasi sudah bisa digunakan. Kita belum mendapat laporan sebuah kejadian yang luar biasa di Labuan Bajo soal narkoba. Tetapi kita harus waspada karena ini adalah tempat itu adalah
merusak anak-anak bangsa kita. Jadi yang datang itu kan ratusan ribu orang. Karena itu kita perlu memastikan segala hal, keamanannya, kenyamanannya, termasuk juga hal-hal berkaitan dengan narkoba. Kita perlu mengantisipasi lebih awal ketimbang sudah terjadi. Nah, karena itu Badan Penanggulangan Narkoba Provinsi NTT, BNN Provinsi NTT, Bapak Brigadir Jenderal Nur Hadi bersama staf, mereka menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membicarakan hal ini, dan Dinas Pariwisata punya kepentingan terhadap rapat koordinasi ini karena perlu ada kolaborasi dan koordinasi serta kerjasama yang baik lintas sektor atau kolaborasi dengan Pentahelix yang ada. Dia melanjutkan untuk mewujudkan Labuan Bajo bebas dari narkoba tentu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak sehingga perlu melakukan rapat koordinasi. Menurutnya pemerintah boleh fokus membangun pariwisata namun juga harus memikirkan dampak lainnya yakni penyebaran narkoba. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF akan menggelar Festival Maritim Labuan Bajo LBMF 2022 di Labuan Bajo, Manggarai Barat selama 3 hari mulai tanggal 21 sampai 23 Oktober 2022. Direktur Utama BPOLBF Sana Fatina mengatakan festival yang bertemakan kelautan dan merupakan festival maritim pertama yang digelar di kawasan 3 Waterfront Marina Labuan Bajo ini merupakan program lanjutan dari kompetisi Ediaton Event Floratama yang dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Ediaton Event Floratama sendiri merupakan program kompetisi ide yang dilaksanakan BPOLBF bertema It's Time for Labuan Bajo dengan tujuan untuk pemulihan sektor pariwisata berbasis event dengan mengaktifasi potensi ekosistem pelaku industri event lokal. Ediaton menargetkan menciptakan event dan festival di Labuan Bajo sebagai diversifikasi atraksi dan motif wisatawan berkunjung. Lanjut sana dengan banyaknya event yang diselenggarakan di Labuan Bajo, maka kebutuhan jasa pengusaha MICA, meeting, insentif, convention, dan exhibition untuk menangani event-event akan meningkat dan sejalan dengan strategi pemerintah mendorong pertumbuhan industri MICA di Labuan Bajo hingga 25 tahun ke depan. Dan ini juga membuka lapangan kerja baru dan melahirkan bibit-bibit baru pengusaha lokal yang bergerak di industri MICA di kawasan Floratama secara berkelanjutan. Festival Labuan Bajo Maritim 2022 sendiri akan digelar dengan menyajikan berbagai kegiatan bertema wisata bahari seperti penanaman koral dan pengecekan terumbu karang di kawasan Rinca, kegiatan bersih sampah di area pesisir, bazar produk laut dan kemaritiman, hingga momen sunset bersama diiringi pertunjukan musik dan talk show sambil menikmati secangkir kopi Flores. Kegiatan ini melibatkan partisipasi berbagai pihak dari asosiasi, komunitas lingkungan, UMKM, pemerintah hingga media. Labuan Bajo Maritim Festival diharapkan akan menjadi festival tahunan yang menambah daftar atraksi wisata yang layak untuk dinikmati di Labuan Bajo. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Senin 17 Oktober 2022. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.